Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Ku Engkau ya Allahku yang mulia, haleluya. Terima kasih ya Allahku, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, ya Yesus, oleh kasih karunia-Mu Kau pulih
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami memuji-muji Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji-muji Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi berarti. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, syukur. Amin. hebat, perkara yang besar. Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah.
lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, syukur Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Hati kami tenang Tuhan di saat kami bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucap syukur kalau kami punya Allah yang luar biasa. Kasih yang sempurna yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Ya, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan lagi, hatiku tenang, hatiku tenang
Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah. Saya senang pada hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali, walaupun melalui ibadah online. Puji Tuhan, saya terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saudara tetap sehat, saudara tetap kuat, saudara semakin bertumbuh, saudara semakin diberkati, dan saudara tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Demi nama Yesus, terjadilah atas saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah Ikatan yang Kudus. Mari kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ikatan yang Kudus. Haleluya. Saya mengambil dan mengajak saudara-saudara membaca dari kitab Nabi Yesaya, Fatsalnya yang ke-40 ayat 28 sampai 31. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, berjalan di dalam iman kepada Kristus harus dijalani dengan satu ikatan. Kita dengan Tuhan tidak punya hubungan yang mudah lepas. Kita dengan Tuhan harus memiliki sebuah ikatan. Saudaraku sekalian, jika tidak, maka seperti yang sering kita mengeluh, yang banyak orang-orang Kristen mengeluh, bertanya, mengapa saya sudah setia ke gereja tetapi tetap mengalami masalah pencobaan silih berganti. Mengapa saya selalu susah? Mengapa saya selalu mengalami perasaan-perasaan, emosi-emosi yang negatif? Mengapa saya kalah dalam hal ini, kalah dalam hal itu? Saudaraku sekalian, salah satu jawaban dari itu semua adalah karena kita tidak membangun sebuah ikatan yang kudus dengan Tuhan. Mengapa saya sakit dan tidak sembuh-sembuh? Karena kita tidak membangun ikatan yang kudus dengan Tuhan. Kalau kita membaca dari ayat 28 sampai 30, di sana diinformasikan, diberitahukan bahwa
Tuhan itu sumber kehidupan umat manusia. Dia adalah Allah pencipta, dia tidak pernah kekurangan kekuatan, dia tidak pernah kekurangan terang, dia tidak bisa menjadi lelah, dia tidak bisa menjadi lesu. Dia sumber baterai kekuatan. Katakan amin. Amin. Saudaraku sekalian, dia adalah sumber kehidupan umat manusia. Ketika manusia terputus hubungan dari Tuhan, manusia mengalami berbagai-bagai macam kekurangan. Bisa letih, bisa lesu, bisa kalah, bisa sakit, dan banyak mengalami persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Namun, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menyelamatkan seluruh umat manusia dengan cara membayar dengan nyawanya sendiri, agar manusia itu kembali terhubung dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, ada satu yang banyak orang tidak mengerti adalah mereka tidak membangun satu ikatan dengan Tuhan. Kita hanya merasa yang penting saya sudah dibaptis. Yang penting saya sudah jadi anggota gereja. Itu tidak cukup, saudaraku. Itu bukan ikatan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan ingin agar supaya kita punya satu ikatan yang kudus dengan Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, saya mengumpamakan, kalau di rumah kita ingin menggunakan tenaga listrik untuk penerangan, alat-alat rumah tangga, maka saudara harus punya ikatan dengan PLN. Berlangganan, kontrak, tidak sewaktu-waktu putus, sewaktu-waktu nyambung, tidak. Saudaraku sekalian, tetapi kita mempunyai satu ikatan. Demikian juga dengan PDAM, kita butuh air bersih setiap hari. Maka kita harus mempunyai ikatan supaya air terus mengalir dalam rumah kita. Barangkali juga telepon rumah maksud saya. Kita harus punya ikatan. Saudaraku sekalian, demikian juga menjalani hidup Kristen. Ditebus oleh Tuhan, menerima janji-janji Tuhan, tidak seperti hubungan kalau butuh nyambung, tidak butuh tidak nyambung. Tidak bisa. Kita harus mempunyai satu ikatan yang lebih kuat dari ikatan suami istri. Saudaraku sekalian, itu yang saya namakan ikatan yang kudus. Sehingga semua sumber daya yang ada pada Tuhan itu terus tersedia mengalir dalam hidup kita. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nantikan Tuhan adalah memiliki arti jika kita diikat, terikat, terhubung dengan Tuhan, maka kita berjalan tidak bisa menjadi lelah,
berlari tidak bisa menjadi lesu. Mengapa? Karena sumber yang ada pada Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Saudara akan terus dialiri dengan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Saudara akan terus dialiri sukacita yang dari Tuhan. Saudara dan saya akan terus dialiri dengan janji-janji Tuhan. Amin. Saudaraku sekalian, oleh karena itu saya setidaknya ingin menyampaikan 3 hal kepada kita tentang ikatan yang kudus. Bagaimana kita bisa memiliki ikatan yang kudus dengan Tuhan? Yang pertama adalah milikilah hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Amin. Milikilah hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kita sudah dibaptis, kita sudah ke gereja, menjadi anggota gereja, tapi kita tidak ingin dekat. Maka tidak akan ada ikatan. Kita hanya ada ikatan organisasi. Tapi ikatan roh tidak ada. Karena itu ikatan roh itu baru terjadi ketika kita memiliki hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Coba periksa hati kita. Sekarang ini kita punya hati selalu ingin dekat dengan Tuhan atau tidak? Kalau hati kita selalu ingin dekat dengan uang, maka kita punya ikatan cinta uang. Jika hati kita selalu ingin dekat dengan kesenangan duniawi, maka saudara punya ikatan kesenangan duniawi. Jika saudara kepingin hatimu selalu dekat dengan hal-hal yang mendatangkan pujian untuk dirimu, maka engkau sedang punya ikatan dengan kesukaan-kesukaan akan pujian. Saudaraku sekalian, kita dengan dosa, kita dengan setan, kita dengan dunia, hubungan kita juga dibangun dengan sebuah ikatan. Cuma namanya adalah ikatan yang tidak kudus. Saudara bisa menikah, diberkati di gereja, saudara disiapkan dengan persiapan yang baik, saudara menyiapkan hati iman saudara kepada Tuhan, maka saudara sedang membangun rumah tangga dengan ikatan yang kudus. Tapi orang bisa saja tanpa diberkati, tiba-tiba serumah, bisa punya anak, punya pekerjaan, tapi jangan lupa kita sedang menjalani ikatan yang tidak kudus. Jadi saudaraku sekalian, hati kita bisa kita baca, ingin dekat kemana. Itu yang mengikat hidup kita. Jika saudara ingin dekat kepada Tuhan, ingin dekat kepada firman, ingin dekat kepada persekutuan dengan Tuhan,
maka saudara sedang membangun ikatan yang kudus dengan Tuhan. Setan pun juga dengan kita mengikat. Ada orang terikat dengan kesukaan merokok. Ada orang suka terikat dengan kesukaan minum minuman keras. Ada orang suka mengikatkan diri dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Semua itu jahat, mengikat saudara. Sifatnya memperhamba, memenjarakan. Saudara mau lepas tidak bisa. Karena diikat. Maka berhati-hatilah, jangan membuat ikatan yang tidak kudus dalam hidupmu. Namun, saudara perlu membangun satu ikatan yang kudus dengan Tuhan. Saudara-saudara, artinya Tuhan mengikat kita untuk memerdekakan kita. Tuhan mengikat kita untuk memberdayakan kita. Tuhan mengikat kita untuk memberkati kita. Bukan untuk membinasakan kita. Jika engkau ingin membangun ikatan yang kudus dengan Tuhan, yang kedua adalah izinkan pikiran kita didominasi oleh Tuhan, oleh firman. Yang kita pikirkan adalah perintah Tuhan. Yang kita pikirkan adalah kekudusan. Yang kita pikirkan adalah haus dan lapar akan Tuhan. Yang kita pikirkan adalah kesucian. Yang kita pikirkan adalah pekerjaan Tuhan. Saudaraku sekalian, seperti yang saya khotbah minggu lalu, manusia digerakkan oleh dominasi pikirannya. Apa yang mendominasi pikiran kita? Setiap saat, setiap waktu, apa yang mendominasi pikiran kita? Itulah yang akan kita lakukan. Kalaupun kita punya gelar sarjana teologia, master teologia, doktor teologia, kita bisa menceritakan, menerangkan, mengajarkan dengan baik firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, perintah Tuhan, firman Tuhan, itu mendominasi pikiran kita atau tidak? Walaupun kita punya pengetahuan firman yang banyak, tapi jika jika pikiran kita didominasi oleh hawa nafsu, maka yang kau lakukan adalah hawa nafsu itu. Walaupun kita punya aktivitas pelayanan sedemikian rupa, tapi jika pikiran kita didominasi oleh pornografi, maka yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang porno. Jadi dominasi pikiran itu sangat penting. Izinkan Roh Kudus mendominasi pikiran kita. Izinkan firman mendominasi pikiran kita. Izinkan pertobatan mendominasi pikiran kita. Izinkan kesetiaan mendominasi pikiran kita. Izinkan takut akan Tuhan mendominasi pikiran kita. Maka engkau akan melakukan hal-hal tersebut. Yang ketiga, membangun satu ikatan yang kudus dengan Tuhan, yaitu dengan melakukan aktivitas yang membangkitkan semangat. Apa yang selalu ingin kita lakukan? Apa yang selalu
menggairahkan kita untuk melakukan. Saudaraku sekalian, itu menggambarkan apakah kita ada dalam ikatan yang kudus atau ikatan yang tidak kudus. Jika saudara dan saya selalu memiliki aktivitas untuk memberitakan firman, ngomong tentang firman, kasih, pertobatan, pendewasaan rohani, persekutuan, pelayanan kepada Tuhan, menolong orang lain. Saudara-saudara, maka terbaca engkau sedang memiliki ikatan yang kudus dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika hari-hari kita, waktu-waktu kesukaan kita, uang kita, waktu kita paling banyak kita pakai untuk olahraga, untuk memelihara hewan, untuk membiayai kendaraan, variasi mobil kita, maka bisa dipertanyakan. Sebetulnya gairah kita di mana? Passion kita kepada Tuhan atau tidak? Apakah berarti kita tidak boleh melakukan itu semua? Boleh. Tetapi apakah itu mengambil perhatian kita terbanyak, energi kita terbanyak, uang kita terbanyak? Saudaraku sekalian, di situ akan menunjukkan kita sedang mengikatkan diri dengan apa. Saudaraku sekalian, oleh karena itu, mari kita periksa hidup kita. Hati kita selalu ingin dekat kemana? Pikiran kita didominasi oleh apa? Kegiatan kita sehari-hari mengerjakan yang membuat kita semangat, yang membuat kita berkobar-kobar, ketika kita mengerjakan apa? Ke mall kah? Bersenang-senang ke pantai kah? Traveling kah? Belanja kah? Atau kita lebih menyukai dengan mengasihi orang lain, membicarakan firman, berdiskusi tentang membangun, mendewasakan. Saudaraku sekalian, itu semua akan menunjukkan kepada kita, kita sebetulnya sedang mengikatkan diri kemana. Jika kedapatan saudara mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kita memiliki ikatan yang kudus dengan Tuhan. Jika kita kedapatan mengikatkan diri dengan kelompok-kelompok orang yang duniawi, orang yang sekuler, maka saudara tidak terhubung dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, jika ada ikatan yang kudus di dalam hidup kita, maka janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Engkau bisa saja memiliki banyak masalah,
Tetapi karena engkau terikat dengan Tuhan, maka engkau akan selalu berkemenangan atas semua masalah-masalahmu. Mungkin saja kita bisa sakit, tetapi oleh karena kita terikat dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami kesembuhan dari Tuhan, bahkan engkau akan memiliki kesehatan ilahi, umur panjang di dalam hidupmu. Mungkin saja ada banyak orang menyindirmu, mengata-ngatain engkau, membicarakan hal-hal yang buruk kepadamu, menyakiti hatimu, menyinggung engkau. Tetapi jika engkau terikat dengan Tuhan, engkau dengan mudah bisa mengatasi tersinggung, sakit hati, susah. Hari-harimu akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan, hati yang tentram, hati yang tenang dari Tuhan. Amin. Mengapa? Karena kita sedang mengikatkan diri kita kepada sumber asal-usul penciptaan manusia. Kita mengikatkan diri kepada Tuhan yang menjadi tempat semua kebutuhan kita, jasmani, rohani, jiwani kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus yang terus-menerus membimbing kami, yang selalu memberikan pengertian terang dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkaulah sumber hikmat, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber segala sesuatu. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu suka mengikatkan diri dengan-Mu ya Tuhan. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Hati kami mau melekat kepadamu ya Tuhan. Pikiran kami tidak ada yang lain kecuali firman-Mu. Kegiatan kesukaan kami adalah memuji-muji Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Maka Tuhan, Engkau mencurahkan kasih sayang, mencurahkan kekuatan, mencurahkan hikmat, mencurahkan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih banyak. Hari ini kami percaya setiap iman yang terhubung dengan Tuhan, engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami damai sejahtera, engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang membuat hatimu tenang dan tentram. Demi nama Yesus, terjadilah atas engkau. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih. Ku
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang besar, yang layak disembah dipuji. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu, keluarga mereka masing-masing, suami istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberi umur panjang kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah Tuhan memberkati. Pekerjaan, usaha setiap jemaat-Mu mendatangkan kecukupan, terobosan. Tuhan membukakan pintu berkat bagi Engkau. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan khusus sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau membawa mereka ke padang yang hijau sampai mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua.